Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukum memelihara kumis? Ya, boleh enggak? Boleh, boleh. Ya, boleh. Kumisan boleh. Yang jarang perempuan kumisan. Nah, pertama, Nabi menyatakan khalifu anfusakum al-musyrikin. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi menyatakan khalifu anfusakum al-musyrikin. Bedakanlah dirimu dengan orang-orang musyrik. Ahfus syawarib, cukur kumis, wa afil liha, dan panjangkan jenggot. Ini hadisnya. Orang yang awam akan bilang kumisan, musyrik, gitu kan? Orang awam begitu. Kenapa? Hanya teks hadisnya ia pahami dengan akalnya tanpa ilmu itu, Pak. Itu. Nah, bagaimana hukum Islam tentang jenggot? Ada 3. Yang tiga-tiganya tadi itu jangan sampai saling mencaci maki, saling menghormati. Nah, apa konteksnya sampai Nabi mengatakan bedakan dirimu dengan orang-orang musyrik? Kalau sesama orang Taman Aster, ya kan nggak beda-beda. Tingginya ya rata-rata 160 sekian. Jarang yang 180 kan. Hidungnya ya agak pesek kan, agak pesek. Yang mancung ya bisa dihitung jari, kayak kelampok. Nah, ketika perang ya itu ya, teman sendiri tahu, oh iya orang Taman Aster sama, orang Indonesia sama. Kalau Indonesia perang lawan Belanda tampak beda. Kenapa? Oh, dia tinggi besar, kulitnya putih pirang, ketahuan. Ya kan? Kalau main bola Indonesia melawan Belanda udah ketahuan. Meskipun seragamnya sama, kelihatan postur tubuhnya. Ya kalau antara Persija dengan Persebaya seragamnya sama, repot. Iya kan? Harus punya Persija apa warnanya? Orange. Persebaya? Hijau. Ya, beda. Jangan sampai nanti nendang bola kalau sama-sama hijaunya, loh, ternyata musuh. Repot. Gitu, Pak. Ini saya ajak mikir dulu. Nah, orang Arab sama Indonesia jelas beda. Rambut orang Arab jarang yang lurus. Orang Arab keriting atau ikal. Orang Arab hidungnya mancung, saking mancungnya kadang-kadang berlebihan. Kita saking peseknya hilang. Nah, kelihatan. Tetapi ketika sama-sama Arab Saudi main bola sama Yordania, bingung, seragamnya sama, repot kan begitu. Nah, waktu Nabi berperang melawan orang-orang musyrik, jenggot sama, kumis sama. Akhirnya Nabi bilang khalifu anfusakum al-musyrikin. Bedakan diri kalian, hai orang-orang Islam, dengan orang musyrik, biar nanti kalau perang nggak salah nusuk. Akhirnya Nabi memerintahkan cukur kumis, jenggotnya panjang. Orang musyrik waktu itu apa? Kumisnya tebal, jenggot kagak ada. Ada yang jenggotan kumisan, bingung juga. Maka Nabi potong kumis, panjangan jenggot. Oh, lawan. Pak Faik gak pakai jenggot, lawan musuh kita. Ya, musuh itu. Pak Cecep musuhnya Pak Faik. Kenapa? Gak jenggotan, kumisan, ya gitu, Pak. Nah, itu identitas waktu itu. Jadi hadis itu ada
asbabul wurudnya, sebab turunnya, kenapa bisa seperti itu. Terus pemahaman yang mewajibkan begini, yang jelas Nabi jenggotan, kumisnya tipis atau bahkan dicukur, pokoknya itu sunnah. Oh silakan, sunnah yang mewajibkan kita, oh monggo. Nah, orang seperti Pak Din Samsudin, Pak Hasyim Muzadi melihat konteksnya waktu itu Nabi menyuruh cukur kumis, panjangkan jenggot, itu adalah konteks waktu itu. Nah sekarang nggak berperang, terus nggak ada bedanya, akhirnya mubah. Yang wajib pokoknya Nabi jenggotnya panjang, kadang dicukur segini, terus kumisnya tipis bahkan hilang. Oh wajib, oh monggo. Nah yang kedua tengah-tengah sunnah. Nah, silakan, ada pilihan. Sama dengan fikih sholat, bahkan kita ada pilihan kan. Jadi dalam sholat saja kita bisa milih, termasuk masalah ini. Yang salah begini, Pak Cecep melihat Pak Faik, wah ahli neraka gitu. Nah itu yang nggak boleh. Karena Pak Faik, oh di Garut banyak. Jangan begitu, nggak boleh saling menghina, menghormati. Sama dan begini Pak. Contoh klasiknya kan Abu Hanifah begini, Allahu Akbar, di bawah pusar begini. Yang jelas ini fikih sholatnya Imam Abu Hanifah dan pengikutnya meletakkan tangan kanan memegang tangan kiri, meletakkannya di bawah pusar. Kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Maliki sama di sini, di atas pusar, di bawah dada, gitu. Terus yang paling baru Syekh Albani, dada. Nggak usah mengejek yang begini, mau kenceng ya. Yang begini ampak, jangan. Ya, ada pilihan. Kita yang milih seperti ini, tafadhol, silakan. Yang milih yang tengah-tengah, silahkan. Milih begini silahkan. Bahkan sebagian mazhab Maliki begini, Allahu Akbar, termasuk Syiah. Di mazhab Maliki sama Syiah begini, Allahu Akbar. Ya silahkan, yang penting jangan yang berikutnya, Allahu Akbar. Nah ini jangan ini. Nah maksud saya ada pilihan fikih yang begini nggak ada, gitu loh Pak. Sama dengan takbir, sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan bahu, sejajar dengan dada. Yang penting yang begini. Nah, jangan ini, jangan. Soalnya ada begitu Pak. Ada aja. Jadi satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ini, Allah. Nah, jangan. Jadi begini jangan, begini jangan. Jangan. Ini ada pilihan. Nah, tetapi Pak, saya menyampaikan seperti ini untuk orang yang fanatik buta, nggak mau. Kenapa saya sampaikan perbandingan seperti ini? Agar kita punya wawasan yang luas. Yang kedua, dengan wawasan yang luas, insya Allah tidak gampang menyalahkan orang lain. Jika ini terjadi, enak, berbeda fikih, bisa ngopi bareng, bisa duduk bareng, tegur sapa yang indah. Kadang-kadang beda fikih kurang ramah terhadap orang yang berbeda. Tapi ketika yang satu golongan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, kif halukum, khair. Ketika yang berjumpa berbeda, Assalamualaikum, salam. Nah ini membedakan jawab salam karena golongan. Nah ini beda. Jangan. Itu ya. Jadi boleh nggak belar kumis? Boleh.
Ya boleh. Bagaimana dengan ittiba Rasul? Ittiba itu mengikuti. Bagaimana dengan mengikuti Rasulullah? Apakah masih harus dilakukan padahal teknologi sudah sangat maju sekarang? Misal haji, zaman Rasul naik onta, sekarang naik pesawat. Apakah ada kejadian apa ini sains teknologi apa ini teknologi di kalangan ulama Al-Quran hadis baik? Jadi mengikuti Nabi itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram. Mengikuti Nabi wajib. Kapan? Tata cara sholat. Mengikuti Nabi wajib. Kapan? Tata cara puasa. Mengikuti Nabi wajib. Kapan? Tata cara zakat. Baca Al-Quran. Wajib ikut Nabi. Wajib apanya? Wajib mengikuti bacaan Nabi dalam hal tajwidnya. Tajwidnya, panjang pendeknya huruf, makhrajnya, agar apa? Agar tidak salah baca. Karena salah baca Al-Quran, salah arti, wajib. Tapi untuk suara dan lagu sunnah. Kenapa? Gak semua orang bisa berlagu. Kalau berlagu banyak, kalau berlagu belum tentu. Contoh, Pak Haji Cecep azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Faik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Kenapa? Pak Cecep Allah kasih suara memang bagus, Pak Faik fales. Ini dipaksa sampai kapanpun Pak Faik gak bakal bisa. Kenapa? Model suaranya Allah kasih seperti itu. Maka saya sering meledek orang yang memang tidak bakat qori belajar. Ya kamu belajar saja, tapi jangan harap juara nasional, juara tingkat RT nomor 3. Kenapa? Suara itu kan indah dan tidak itu anugerah. Hanya bedanya orang yang punya bakat gak dilatih, gak maksimal, gitu Pak. Nabi kalau baca Al-Quran betul bacaannya wajib kita contoh, wajib kita contoh. Tapi indahnya suara Nabi baca Quran tidak wajib. Kalau wajib repot nanti, gitu. Mencontoh Nabi sunnah apa? Mencontoh Nabi setiap malam tahajud. Oh silahkan. Tapi yakin, saya yakin Bapak Ibu tidak persis mencontoh Nabi dalam hal tahajud. Mungkin tiap malamnya bisa, tapi lamanya tahajud saya yakin tidak bisa. Jangankan Bapak Ibu, Siti Aisyah istri beliau tidak kuat mencontoh Nabi bertahajud begitu lama. Yang laki-laki sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsirnya para sahabat, pun tergeletak tengah-tengah tahajud. Nabi tetap tegak berdiri. Kira-kira kita tahajud mampu nggak 4, 5, 6 juz? Nggak mampu, nggak hafal. Lah, kan begitu. Yang hafal saja tidak mampu. Siapa? Ibnu Abbas. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas hafal Al-Quran 30 juz. Ahli tafsir tidak mampu mencontoh Nabi tahajud selama itu. Tapi mencontoh setiap harinya silahkan. Gitu. Contoh lagi, mencontoh Nabi dalam hal apa lagi? Mencontoh lagi dalam hal tersenyum ketika berjumpa orang. Nabi itu suka senyum, nggak merengut. Apa merengut Pak? Cemberut. Nabi itu suka tersenyum kalau berjumpa. Makanya
dalam kitab sirah, anful mimiyil fami, Nabi itu bibirnya menyunggingkan huruf mim. Kita baca mim, mim, senyum, mim, enggak bob, enggak, mim. Dia gampang, pengen tersenyum, praktek huruf mim, mim, bu, mim, mim, gitu. Ya, mim, enak. Gak ada, gak ada, mim, gitu Pak. Coba silakan dibaca di At-Tibai, Maulid Tiba, anful mimil fami, Nabi itu bibirnya menyunggingkan huruf mim. Orang melihatnya enak, nggak kelihatan punya duit, nggak punya duit, kelihatan senyum. Lah kita enggak, banyak duit tertawa, nggak punya duit, bob, enggak, Nabi enggak. Nah itu contoh. Mencontoh Nabi mubah itu boleh, nggak mencontoh boleh. Kalau sunnah, mencontoh Nabi dapat pahala, senyum pahala. Mencontoh Nabi pagi sore, pagi petang baca wirid, zikir, sunnah. Nggak baca zikir, nggak dosa, tapi sayang. Mencontoh Nabi mubah, tapi saya nggak mau mencontoh. Misalnya rumah Nabi sangat sempit, rumah saya kamarnya 4, beda. Contoh kedua, Nabi kalau tidur nggak pakai kasur, pakai stiker pelepah kurma. Mampu nggak? Yakin nggak mampu. Artinya apa? Kita boleh mencontoh beliau. Oh, apa yang dicontoh? Esensinya hidup itu yang penting, bukan persisnya, Pak. Ada orang hartanya ratusan miliar tapi sederhana, dan saya menjumpai orang itu rajin sedekah, pakaiannya biasa-biasa saja, istrinya pun tidak ada terlihat gelang emas, cincin emas, biasa saja, tapi orang paling kaya di komplek itu. Memang hartanya belum sampai T, tapi sudah di angka 700 miliar. Kaya kan? Nah itu mencontoh Nabi dalam hidup sederhana meskipun dalam kekayaan. Dia kaya tapi sederhana pola hidupnya. Gitu. Iya, contoh. Jadi jangan persis nyontoh Nabi tidur pakai pelepah kurma. Pelepahnya susah. Harus beli di mana? Mekah, Madinah, soal repot. Intinya sederhana. Mencontoh Nabi haram. Poligami lebih dari 4. Untuk Pak Faik 4, Mak. Pak DK 4 kalau mampu. Wah, Nabi Ustadz 9. Wah, silahkan. Nanti jadi viral. Ketua DKM Al-Fajar berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Istrinya 9. Jangan, nggak boleh. Mencontoh Nabi yang ini haram. Kenapa? Khususiyatul Rasul. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi, bukan untuk saya, bukan untuk bapak-bapak. Nah, jadi ittiba itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, gitu. Apakah ada kajian sains? Ada. Tentu sains dan teknologi saat itu, Pak. Sains dan teknologi saat itu. Contoh begini aja. Teknologi zaman kita kecil belum ada Samsung. Iya kan? Belum ada Vivo, Oppo, belum ada. Tapi zaman anak kita berbeda. Itu ya, berkembang. Apakah zaman dulu ada? Ada. Contoh apa, Pak Taufik? Arsitektur bangunan. Bapak-bapak kapan-kapan ke Yordania. Di Yordan itu ada sebuah kota yang usianya ribuan tahun, tapi arsitekturnya sungguh indah. Namanya Petra, kota Petra. Tinggi, menjulang, indah.
Artinya tempo dulu sudah ada teknologi, tentu sesuai dengan pada zamannya. Dua lagi Pak, tapi dua ini yang ketiga, 3 pertanyaan ini. Ini yang sedikit aja. Ini sudah. Bagaimana cara menganalisa sebuah hadis yang dhaif? Wah, ini bagus. Semuanya bagus. Apakah boleh memakai hadis yang berstatus dhaif? Baik. Menganalisis hadis dhaif itu tidak gampang. Tidak gampang. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini palsu, tidak gampang. Makanya diperlukan kuliah sampai 13 tahun. Orang yang baru LC tentu masih rendah ketika dia menganalisis. Semakin tinggi. Ingin saya sampaikan, idza kasura ilmuhu qalla inkaruh. Jika ilmunya banyak, sedikit pengingkarannya. Saya ulang, idza kasura ilmuhu faqalla inkaruh. Jika orang itu ilmunya banyak, sedikit pengingkarannya. Contoh, dia begini, Allahu Akbar, melihat temannya begini, Allahu Akbar, santai aja. Kenapa? Dia tahu, oh teman saya mengikuti fikih mazhab Hanafi. Selesai. Kalau ilmu sedikit, Allahu Akbar, ngawur itu. Ini banyak ingkarnya, banyak ingkarnya. Tapi kalau ilmunya banyak, enggak. Kenapa? Banyak perbandingan yang ia punya beserta dalilnya, sehingga tidak gampang menyalahkan orang lain. Bukan pelin-pelan, tidak. Pelin-pelan itu kalau yang haram nyata dihalalkan, kapan-kapan dibalik itu baru pelin-pelan. Tapi kalau masalah fikih yang memang banyak cabangnya, banyak perbandingannya, kita memang harus mengakui adanya. Begitu. Jadi panjang ini, yang pertanyaan yang pertama ini panjang. Bagaimana Pak Taufik? 1. Cara paling gampang untuk mahasiswa S1, buka kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis. 1. Ngomongnya susah ya. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis. Setelah tahu hadis ini terdapat dalam kitab apa saja, terus dicari kitabnya, dibuka. Lah, perawinya siapa saja? Setelah dicatat perawinya masing-masing dari zaman pasca sahabat sampai perawi yang terakhir. Karena kalau sahabat ini jujur, enggak. Kalau sahabat pasti udul, enggak boleh. Karena ini sahabat Abu Hurairah maka enggak kuat, enggak boleh begitu. Jangan kalau orang Syiah begitu, jangan. Jadi ya kalau namanya sahabat pasti adil gitu. Nah, terus setelah tahu, ya, pertama buka kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis. Kedua, kitabnya apa saja, terdapat dalam kitab apa saja. Yang ketiga, perawinya disebutkan. Baru nanti yang keempat, buka kitab namanya Al-Jarhu wa Ta'dil. Oh panjang Pak. Wah, ini bingung nggak? Bingung. Bingung. Gini aja, nanti kapan-kapan khusus ya ini ya, khusus. Nanti ada skemanya sendiri. Apakah boleh memakai hadis yang berstatus dhaif? Boleh, dengan syarat 1, untuk fadhailul a'mal. Yang kedua, dhaifnya tidak parah, tidak mendekati palsu. Jadi dhaifnya tidak parah, tidak mendekati palsu. Contoh hadis dhaif yang hampir palsu itu hadis yang namanya hadis yang mungkar.
hadis yang mungkar. Kemudian yang ketiga, amalan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, itu baru boleh. Nah, ini nanti kapan-kapan kita sambung kembali. Tapi ini saya bawa pulang ya yang ini. Nanti biar ada oleh-oleh bahwa ini belum saya jelaskan. Mau dijelaskan apa yang disebut dengan Murji'ah, Nazariyah dan Jabariyah. Wah, ini panjang juga ini. Panjang. Murji'ah saja harus dijelaskan panjang. Baik, kalau boleh usul kita akan bahas ini bulan depan. Ya, yang pertama sepintas nanti ada skema hadis. Yang kedua Murji'ah, Nazariyah sama Jabariyah. Saya sebutkan dulu yang Jabariyah dulu. Jabariyah itu contoh paham yang paling apa ya, gelenggem, kata orang Surabaya yang gelenggem apa ya, Fik, kenapa nggak belajar? Ya kalau Allah ngasih ilmu ngasih aja, pinter ya pinter aja, goblok aja. Fik, jangan malas kerja biar nggak miskin. Lah yang Allah yang ngasih kok, miskin Allah kaya Allah. Ini Jabariyah. Gitu, Pak. Ini Jabariyah, ini contoh Jabariyah begitu. Tapi nanti akan lebih mendalam siapa pencetusnya, tokoh-tokohnya, bagaimana identifikasi masing-masing. Mudah-mudahan minggu depan. Karena saya jam 9:30 ada akad nikah di masjid saya. Nggak enak nggak datang. Bukan masalah nggak enak, soalnya wali santri menikahkan di Masjid Baitus Salam tempat kami tinggal. Ini saya bawa, mohon izin, yang Murji'ah, Nazariyah sama Jabariyah, insyaallah bulan depan. Masih belum libur ya? Belum libur ya? Ramadan libur nggak, Pak? Nggak, Ramadannya libur. Oh, saya mohon izin ya. Jadi saya Ramadan nggak ngisi. Karena saya ada tugas. Setiap Sabtu Ahad saya harus ngajar di Kanada dan Amerika.